Shalom, selamat pagi pada anak-anak Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya begitu bersemangat ketika kita memuji Tuhan. Nah, saudara, pujian itu adalah pujian yang saya panggil pujian profetik. Kalau kita imani lagu itu, saudara, kita nyanyikan dengan iman, maka saudara, apapun yang kita alami, saudara, seperti lagu yang kita dengar, yang kita nyanyikan pada hari ini, saudara, saya berdoa, apapun pergumulanmu, apapun situasi yang kamu alami, haleluya, ketika kita menaikkan puji-pujian, ada kuasa di dalam puji-pujian, amin. Nah, hari ini, saudara, haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan teruskan seri khotbah kita yang ketiga, yaitu tentang restoration of faith. Di sepanjang bulan 5 ini saya akan berbicara, dan saya percaya ini adalah rema ataupun perkataan yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat Tuhan, kepada gereja kita, yaitu tentang pemulihan iman. Nah, saudara, pada hari ini, saudara, saya akan berbicara tentang siri khotbah yang ketiga, yaitu faith, the power of prophetic words, atau kuasa perkataan profetik, atau yang kita panggil sebagai nubuat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada kuasa di dalam setiap perkataan kita, amin. Perkataan kita ini, saudara, adalah perkataan yang ada power, ada kuasa. Sama ada kuasa itu untuk membangun, membangkitkan, atau meruntuhkan, ataupun membuat orang itu menjadi lemah dan sebagainya. Nah, sebab itu hari ini saya akan berbicara bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, maka itu punya kuasa. Jadi sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita belajar setiap minggu ini adalah bukan firman yang biasa. Ini adalah rema, ini adalah perkataan yang Tuhan berikan kepada kita supaya saudara kita terus bergerak dalam pimpinan Tuhan. Dan saya percaya juga, di siri yang kedua kita belajar tentang iman. Percaya meskipun belum melihat. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana saudara bukan hanya percaya, tetapi kita mengucapkan, kita memperkatakan perkataan-perkataan yang penuh dengan kuasa. Dan doa saya, saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, haleluya, perkataan-perkataan kita akan dipakai dengan luar biasa. Haleluya, amin. Nah, saudara, hari ini kita lihat firman Tuhan di dalam bilangan yang ke-14. Oke. Dari bilangan 14 1 sampai 38. Oke, dan kita tidak akan membacanya secara keseluruhan. Oke, tapi saya akan ceritakan serba sedikit di firman Tuhan ini. Oke. Nah, di dalam bilangan 14 ayat pertama sampai ayat 38. Oke, kalau kita melihat tajuk besarnya adalah pemberontakan umat Israel. Nah, saudara, kenapa umat Israel memberontak? Di dalam pasal yang ke-14 ini, saudara, umat Israel itu memberontak. Oke, mereka memberontak kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ada sesuatu yang mereka dengar. Oke, haleluya. Kalau kita melihat di dalam pasal yang sebelumnya, yaitu kita melihat pasal yang ke-13, di mana di pasal yang ke-13 Musa memerintahkan kepada 12 orang, setiap suku diwakili oleh seorang untuk pergi mengintai tanah Kanaan, yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa ini untuk mereka duduki. Tetapi sebelum mereka masuk ke tempat itu, Tuhan sudah berfirman kepada Musa untuk menyuruh atau memerintahkan, supaya pilihlah setiap seorang pemimpin di setiap suku. Kita tahu bahwa suku Israel itu ada 12, maka setiap suku satu orang wakil. Maka saudara, Musa pun memerintahkan ke-12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Mengintai tanah Kanaan.
untuk melihat, untuk mengamati, untuk menyelidik, untuk memeriksa keadaan di negeri yang Tuhan janjikan bagi mereka. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ketika bangsa ini, ketika ke-12 pengintai ini, saudara, pergi dan mereka mengintai, mereka menyelidiki, mereka mengamati tempat itu, dan setelah 40 hari dikatakan di dalam firman Tuhan dalam pasal yang ke-13, mereka kembali. Mereka kembali daripada mengintip. Mereka kembali daripada yang namanya menyelidiki, memeriksa tempat itu ataupun negeri Kanaan. Nah, saudara, kita melihat kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-13, ada dua tim ataupun ada dua kumpulan, yang membawa laporan yang berbeda. Jadi, saudara, ketika mereka datang kepada Musa dan Harun dan segala umat Israel, yang saya percaya mereka sedang menantikan jawaban ataupun berita, maka saudara, orang itu berkata kepada Musa, Harun dan segenap Israel, dikatakan mereka berkata, ataupun mereka menceritakan kepada Musa, Harun dan umat Israel yang 10 orang ini, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi mereka membawa berita yang pertama itu kabar baik, di mana seperti yang Musa ingin perintahkan kepada mereka, selidiki tempat itu bagaimana, apakah tanah itu subur, bagaimana orang-orang di sana, bagaimana penduduknya, bagaimana kotanya, apakah kotanya itu terbuka ataupun ada kubu dan sebagainya. Dan mereka memberikan laporan yang pertama memang berita yang baik. Negeri itu adalah berlimpah-limpah susu dan madunya. Maksudnya tanah itu subur. Dan inilah hasilnya. Saudara, kalau kita membaca ayat yang 13, memang saudara, tanah Kanaan pada waktu itu memang subur, saudara. Dikatakan, saudara, ketika mereka mengambil setandang anggur, saudara bayangkan 2 orang yang terpaksa memikul anggur itu, begitu besarnya, begitu suburnya tanah itu, saudara. Tetapi kita lihat, saudara, laporan mereka yang seterusnya adalah ayat yang ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ayat 29, pasal yang ke-13, orang Amalek diam di tanah negeri, orang Het, orang Yebus, dan orang Amorei diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi saudara, mereka memberitahu bahwa orang-orang di sana itu adalah orang-orang yang kuat. Negeri itu adalah negeri yang kuat. Mereka punya kota, mereka punya kubu itu, pertahanan mereka luar biasa. Tetapi saudara, di dalam ayat ke-30, seorang daripada pengintai yang bernama Kaleb, dia berkata, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Nah, saudara, saya tertarik yang namanya Kaleb. Ketika saudara 10 orang pengintai ini sedang memberitahukan, berita yang mereka lihat bagaimana orang di sana. Saya percaya, saudara, ketika bangsa Israel mendengar perkataan mereka, saudara, mereka menjadi lemah, mereka menjadi takut. Tetapi saudara, Kaleb mencoba untuk menenteramkan hati bangsa itu. Dia katakan, tidak, kita akan maju, kita akan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya, saudara. Nah, itu saya katakan, saudara, perkataan profetik, saudara. Kaleb yang perkatakan perkataan yang profetik, dia katakan, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Nah, saudara, saya berdoa, saudara, apapun masalah kita,
apapun pergumulan kita, apapun yang datang dalam kehidupan kita, kalau kita berkata seperti Kaleb, oh kita pasti akan mengalahkannya, maka saya berdoa saudara, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, kita pasti akan mengalahkannya. Saudara Kaleb menggunakan mulutnya saudara, menggunakan perkataannya saudara, oh dia memperkatakan perkataan profetik, sehingga saudara kita melihat dia percaya, imannya saudara adalah iman yang luar biasa bagi saya saudara, karena dia melihat secara roh, mata rohani saudara. Oke, kita belajar bahwa firman Tuhan yang minggu lepas, percaya meskipun belum melihat. Nah saudara, saya yakin dan percaya, Kaleb juga percaya. Kalaupun mungkin benar apa yang diceritakan oleh ke-10 orang pengintai ini saudara, oke, tetapi mereka, karena mereka menggunakan mata jasmani mereka saudara, sehingga saudara mereka takut, oke, sehingga mereka merasa gentar saudara. Tetapi saudara, Kaleb, salah seorang dari pengintai ini saudara, adalah seorang yang luar biasa, karena dia tidak melihat secara mata jasmani, tetapi dia melihat saudara secara mata rohani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi situasi, ketika kita menghadapi masalah pun saudara, haleluya, memang besar saudara masalah kita, memang kadang-kadang masalah yang ada di hadapan kita saudara sulit. Oh haleluya, pergumulan yang kita alami kadang-kadang saudara membuatkan kita lemah karena terlalu besar dan kita tidak sanggup saudara, karena kita melihat secara jasmani. Tetapi percayalah saudara, ketika kita melihat masalah itu dengan mata rohani kita, dan kita berkata kepada Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka saudara saya percaya saudara, kita pasti akan mengalahkan. Oh haleluya, apapun situasi yang kita alami, masalah yang kita alami, karena kita percaya, kita memperkatakan meskipun belum melihat, tetapi kita percaya Tuhan pasti akan melaluinya. Amin. Haleluya. Nah saudara, tetapi orang itu terus mempengaruhi umat Israel saudara. Mereka berkata tidak. Kita tidak boleh menyerang karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, ini adalah perkataan yang tidak punya iman. Nah saudara, doa saya, jangan kita seperti seorang 10 pengintai ini. Mereka tidak punya iman. Sedangkan saudara, kalau kita membaca ketika Allah memimpin bangsa ini keluar dari Mesir, berbagai mukjizat, berbagai tanda ajaib, oh yang Tuhan sudah perlihatkan kepada mereka, oh yang mereka sendiri alami saudara. Oh haleluya. Tetapi saudara, kenapa saudara ketika mereka melihat masalah dengan menggunakan mata jasmani mereka saudara, mereka menjadi takut, mereka menjadi gentar saudara. Oh sehingga saudara mereka tidak percaya kepada Tuhan lagi, sehingga saudara iman mereka itu lemah, dan mereka berkata tidak mungkin kita boleh mengalahkan, karena mereka adalah orang-orang yang besar, mereka punya kota itu kuat dan sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, haleluya, jangan kita menyikapi ataupun mengikuti seperti 10 orang ini. Mereka saudara lupa bahwa yang menyertai mereka keluar daripada Mesir, sampailah mereka tiba pada waktu itu saudara, adalah Tuhan. Ketika mereka dikejar oleh askar-askar Mesir, siapa yang menuntun mereka sehingga laut terbelah dua saudara? Ketika mereka tidak ada air, Tuhan memberikan air. Ketika tidak ada makanan, Tuhan mengirimkan mana saudara. Oh haleluya. Tetapi saudara, kita melihat orang-orang ini saudara, mereka selalu lupa bahwa Tuhan yang memimpin mereka itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tetapi tidak sama dengan Kaleb dan Yosua saudara. Mereka melihat dan mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa. Dan pasti kalau Tuhan yang memimpin mereka keluar, mereka percaya, haleluya, Tuhan juga akan menyertai ketika mereka memasuki tanah yang namanya tanah Kanaan. Tapi saudara, kalau kita lihat, mereka semakin 10 orang itu semakin menakut-nakutkan. Perkataan mereka bukan membangun, tetapi meruntuhkan. Sehingga saudara, mereka berkata lagi saudara, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang,
dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, mereka terus mempengaruhi, terus memperkatakan perkataan yang negatif, terus memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak membangkitkan iman. Oh, saya katakan itu bukan perkataan profetik, itu adalah perkataan saudara yang tidak punya iman. Oh, mereka terus mempengaruhi, mereka terus meracuni pikiran-pikiran bangsa Israel, sehingga saudara kalau kita melihat, haleluya, mereka tuh takut karena dikatakan bahwa orang-orang di sana memakan, sedangkan saudara belum tentu. Oke? Nah, saudara, siapa yang tidak takut ketika mereka mengatakan bahwa orang di sana makan orang kanibal, dan mereka berkata orang-orangnya besar-besar. Kita ini dia katakan seperti apa? Seperti belalang saja, kecil saja. Mereka besar. Nah, saudara, maka saudara, ketika bangsa Israel mendengar, apa respon mereka, saudara? Dalam Bilangan 14 ayat yang pertama, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Yang kedua, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah, saudara, ini respon yang mereka tanggapi ketika 10 pengintai itu berbicara hal seperti itu. Saudara, kita lihat pula respon dari perkataan profetik daripada Yosua dan Kaleb dalam ayat yang ke-6. Okay. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Saudara, ketika mereka mendengar bangsa ini bersungut-sungut, maka saudara, Yosua dan Kaleb datang, mereka mengoyakkan pakaiannya. Oke, mereka ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa apa yang mereka katakan ini adalah sesuatu yang benar, dan mereka ingin mendorong ataupun memberikan kata-kata semangat supaya bangsa ini tidak ketakutan, tidak sedih, dan apalagi tidak bersungut-sungut. Apa yang mereka katakan? Ayat yang ke-7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, saudara, Yosua, haleluya, dia juga memberikan perkataan yang luar biasa, perkataan profetik, supaya saudara, umat Israel yang waktu itu bersedih, bahkan bersungguh-sungguh, mereka akan kembali dibangkitkan. Sehingga dia katakan, jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Luar biasa, saudara, apa yang diucapkan oleh Yosua adalah perkataan yang profetik, yang penuh dengan kuasa. Karena sekali lagi, walaupun mereka belum melihat, meskipun mereka belum berperang, tetapi saudara, haleluya, Yosua adalah orang, dan Kaleb juga adalah orang yang penuh dengan iman, sehingga mereka boleh berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang kita boleh telan habis. Orang-orang itu kita boleh kalahkan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin.
Nah saudara, apapun masalah kita, saya berdoa. Oh, pergumulan kita alami, saya berdoa supaya kita akan telan habis, karena Tuhan yang berkuasa yang memimpin kita, saudara. Nah sebab itu saudara, Yosua memberikan kata-kata profetik kepada mereka. Mereka ingin mendorong orang-orang atau bangsa ini supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Kita melihat, pemberontakan demi pemberontakan, dan mereka tidak lagi mendengar yang namanya perkataan daripada Yosua dan Kaleb. Mereka bersungut-sungut. Mereka berkata, habislah kami, matilah kami, kenapa Tuhan? Wah, banyak komplain, sudah bersungut-sungut. Nanti istri kami, anak-anak kami akan ditawan. Saudara, mereka belum berperang, mereka belum pergi berperang, tetapi mereka sudah mengaku kalah. Mereka sudah mengandaikan ataupun berasumsi dengan berbagai perkara. Saudara, mereka belum berperang, tetapi mereka sudah mengaku kalah. Saudara, dan saya akan dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, saudara, saya mendorong anak-anak Tuhan. Sebab itu saya sangat bersemangat untuk menyampaikan siri khotbah kita sepanjang bulan ini tentang iman yang dipulihkan. Saudara, dasar kekuatan kita itu adalah iman. Ketika kita memiliki iman yang benar, iman yang kokoh, iman yang kuat, saudara, maka saudara, apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak akan takut, kita tidak akan mundur, tetapi kita akan berperang, karena kita tahu Tuhan bersama dengan orang-orang yang beriman seperti Yosua dan Kaleb. Jadi saudara, mereka bersungut-sungut. Nah saudara, akibat daripada mereka bersungut-sungut, saudara, apa yang terjadi? Sebenarnya saudara, mereka itu hanya, saya boleh katakan, hanya selangkah masuk ke tanah Kanaan. Tetapi karena pemberontakan mereka, saudara, Tuhan mengubah rancangan sehingga membawa umat Israel itu pergi ke padang gurun selama 40 tahun. Saudara, berkat yang sudah ada di depan mata mereka hanya selangkah, mungkin hanya sehari mereka sudah sampai. Tetapi karena iman mereka yang lemah, karena perkataan yang daripada 10 orang ini, membuatkan bangsa ini bersungut-sungut. Dan akhirnya saudara, karena mereka bersungut-sungut dan terus menyalahkan Tuhan, Tuhan menjadi murka dan Tuhan mengubah rancangannya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat yang ke-25, orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Nah, ini yang saya mau tekankan. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Nah, kalau anak-anak Tuhan rajin, boleh baca bilangan 14 ini dari awal sampai ayat yang ke 38. Nah, di dalam ayat ke-25, sebenarnya saudara, pada waktu itu Tuhan memang murka karena bangsa ini keras kepala. Bangsa ini walaupun sudah melihat banyak mukjizat, mengalami banyak mukjizat daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, tetapi mereka tidak percaya. Sehingga saudara, berkat Tuhan itu, Tuhan berbicara bahwa Dia akan membinasakan mereka. Tetapi saudara, Musa berkata dan dia berdoa dan dia memohon kepada Tuhan supaya janganlah dibinasakan bangsa Israel itu. Tapi saudara, memang pada waktu itu Tuhan berkata, saya mengampuni mereka. Tetapi Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang terus-menerus bersungut-sungut dan menista, mencela Aku biarkan. Apa yang terjadi? Memang tidak dibunuh pada waktu itu, tetapi Tuhan membawa mereka ke padang gurun. Dan di padang gurun itulah saudara, selama 40 tahun mereka melewati padang gurun, dan Tuhan melakukan seperti apa yang mereka katakan. Sebab itu saudara, di dalam ayat ke-28, ayat yang ke-28 ini adalah ayat panduan kita ataupun ayat kunci kita pada pagi ini, yaitu
di dalam ayat ke-28 berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Aku itu adalah Allah. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Nah, saudara, maksudnya karena apa yang mereka katakan, apakah yang 10 pengintai itu ataupun umat Israel itu yang terus menerus bersungut-sungut, komplain, menyalahkan Tuhan, menista Tuhan, maka Tuhan berkata, apa yang kamu ucapkan melalui mulutmu, maka itulah yang aku kerjakan. Maksudnya, saudara, kalau kita memperkatakan tentang sesuatu yang tidak baik untuk diri kita, mungkin matilah saya. Oh, kalau ada masalah, matilah saya. Maka saudara, pasti sesuai dengan perkataanmu, Tuhan akan menjawab. Tetapi saudara, ketika kita ada masalah dan berkata, Tuhan, saya pasti menang atas masalah ini, saya pasti menang atas masalah ini, maka Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-28, seperti yang kita katakan, seperti yang kita ucapkan, maka Tuhan akan melakukan. Haleluya, amin. Jadi saudara, saya ajar pada pagi ini, mari kita belajar untuk mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata iman, kata-kata yang memberikan semangat, kata-kata profetik. Haleluya, amin. Ketika kita mengalami yang namanya sakit, contohnya, Tuhan, matilah aku. Nah, itu bukan kata-kata profetik. Tetapi kalau kata profetik itu, ketika kita menghadapi sakit penyakit, kita berkata, Tuhan, saya percaya di dalam nama Yesus saya sudah sembuh. Itu kata-kata profetik. Maka saudara, saya berkata, dan firman Tuhan sendiri berkata, apa yang diucapkan, maka Tuhan akan kerjakan. Amin. Haleluya. Dan di dalam Amsal berkata dengan jelas, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maksudnya saudara, perkataan kita ini berkuasa. Kalau kita suka menggemakan, kalau kita suka memperkatakan perkataan yang tidak baik, maka yang tidak baiklah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita suka memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, maka yang baiklah yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi saya berdoa, saudara, jemaat-jemaat Tuhan di Grace Bogor, kita akan menjadi orang-orang yang suka memperkatakan perkataan profetik, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang penuh dengan iman. Amin. Haleluya. Nah, saudara, luar biasa Tuhan kita. Nah, sebab itu saudara, Tuhan berkata seperti yang mereka katakan, karena mereka tidak bertobat. Walaupun Yosua dan Kaleb memberikan kata-kata semangat, tetapi mereka tidak bertobat, mereka terus menyalahkan Tuhan, mereka terus menista Tuhan, maka seperti yang kamu katakan kepada Tuhan terjadi. Haleluya. Saya berdoa supaya jemaat-jemaat di Grace Bogor dan di mana saja, siapa saja yang mendengar, mulai saat ini kita akan mengubah perkataan kita. Bukan lagi mengutuk diri kita, bukan lagi mengatakan sesuatu yang negatif tentang kita, tentang orang lain dan sebagainya. Tetapi kita akan seperti Yosua dan Kaleb, kita akan membangun, kita akan memulihkan, kita akan menukar ataupun mengubah cara kita berkata-kata. Haleluya, amin. Haleluya. Nah, saudara, mereka bersungut-sungut, akhirnya mereka dibawa ke padang gurun selama 40 tahun. Dan kalau kita membaca juga di dalam Keluaran, waktu mereka di padang gurun pun, saudara, Tuhan masih memelihara mereka. Tetapi kalau kita membaca, saudara, mereka terus bersungut-sungut, mereka terus melakukan dosa sehingga semuanya mati di padang gurun. Nah, selain Yosua dan Kaleb yang hidup bersama dengan anak-anak, karena dikatakan di dalam firman Tuhan 20 tahun ke atas, yang pada waktu itu mereka berumur 20 tahun ke atas semua juga mati, tewas di padang gurun. Dan apa yang terjadi kepada pengintai, 10 pengintai itu, mereka juga mati kena tulak pada saat itu juga. Wow, saudara, bukan main-main Tuhan. Karena orang yang memberikan perkataan-perkataan yang
tidak baik, tidak membangun, yang meruntuhkan, membuatkan Tuhan membunuh pemintai 10 orang itu. Nah, sebab itu saudara, Amsal dengan jelas berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggunakan akan memakan. Mari kita jaga perkataan kita. Haleluya, amin. Haleluya. Nah, apa yang mereka ucapkan atau perkatakan, maka itulah yang terjadi. Oke, saya katakan tadi, apa yang mereka ucapkan, maka itu yang Tuhan berikan. Apa yang kita ucapkan, saudara, apa yang kita perkatakan, maka itulah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Nah, kita akan lihat dengan cepat, saudara, apa yang mereka katakan. Oke. Nah, 10 pengintai ini dengan cepat mereka berkata tadi, bangsa-bangsa mereka kuat, kota-kota yang mereka diami begitu kuat dan sangat besar. Oke, mereka memberikan kabar busuk seperti yang saya katakan tadi. Oke, orang-orang di sana itu orang yang memakan orang dan sebagainya. Oke, mereka menakut-nakutkan orang Israel sehingga iman dan semangat mereka hancur. Oke, jadi pengajarannya saudara, belajarlah memberikan kata-kata yang membangun iman dan semangat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Amin. Saya berdoa, jemaat-jemaat Tuhan, kita akan belajar memperkatakan perkataan yang penuh dengan kuasa, yaitu perkataan yang membangun iman untuk diri kita, untuk orang lain, bahkan sama kita, saudara. Haleluya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan karena mereka melihat dengan mata jasmani. Saya katakan tadi, memang mungkin benar, oke, tetapi saudara, mereka melihat dengan mata jasmani. Mereka tidak melihat cara Tuhan melihat. Oke. Jadi saudara, mereka tidak percaya kepada Tuhan, saudara, sehingga mereka melihat dengan mata jasmani, bukan dengan mata rohani. Saudara, kita harus ingat dasar firman Tuhan kita sepanjang tahun ini. Saya akan petik dan saya akan sampaikan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dan Tuhan, mari kita baca Ibrani pasal yang ke-11 dan 12. Sepanjang tahun ini kita baca berulang-ulang kali, saudara, karena saya digerakkan oleh Tuhan supaya kita akan membaca, karena tahun ini adalah tahun di mana kita mau dipulihkan. Ini adalah tahun tema gereja kita, yaitu daripada 2015 sampai 2020 dipulihkan untuk memulihkan. Dan saya sadar bahwa yang paling penting dipulihkan adalah iman kita. Kalau kita melihat Ibrani 11 ayat 1, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya, amin. Jadi saudara, mereka tidak punya iman, yang 10 pengintai ini. Akibatnya mereka mati. Oke, yang kedua adalah respon ataupun ucapan yang dikatakan oleh umat Israel. Mereka mengeluarkan suara nyaring dan menangis. Saudara, tidak salah mereka bersedih. Tidak salah saudara mereka bersedih, menangis kepada Tuhan, dan mereka berdoa kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan selanjutnya? Mereka bersungut-sungut. Nah, saudara tahu kan? Bersungut-sungut itu adalah dosa yang Tuhan benci. Oke? Jadi saudara, saya berdoa jemaat Tuhan, mari kita bertobat, tidak lagi bersungut-sungut. Amin. Haleluya. Mereka memberontak kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Oke, mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang mendatangkan kutuk. Bahkan saudara, mereka mengancam Yosua dan Kaleb dengan melontari mereka dengan batu. Saudara, sampai waktu Yosua dan Kaleb memberikan kata-kata semangat, mereka tidak percaya. Bukan tidak percaya, tetapi mereka mengancam, mau membunuh, mereka mau melontari. Tetapi karena begitu marahnya, karena begitu murkanya Tuhan, karena ketidakpercayaan bangsa Israel ini, ketika mereka coba untuk melontari Yosua dan Kaleb dengan batu, Tuhan, kemuliaan Tuhan turun di kemah pertemuan, sehingga Yosua dan Kaleb itu diselamatkan karena mereka takut yang namanya kemuliaan Tuhan turun ke atas mereka. Oke, akibatnya Tuhan memang tidak mendatangkan hukuman pada seketika itu juga, seperti yang saya katakan, karena permohonan doa. Tetapi Tuhan membawa mereka ke padang gurun
dan dalam masa 40 tahun setiap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas semuanya mati. Oke? Nah, anak-anak kecil yang mereka katakan menjadi tawanan. Oke, anak-anak kecil ya. Mereka katakan istri kami akan ditawan, anak-anak kami akan ditawan. Nah, sebaliknya Tuhan izinkan untuk masuk ke tanah Kanaan bersama Yosua dan Kaleb. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau membuktikan bahwa apa yang Dia janjikan sejak daripada Abraham, pasti digenapi, dan kanak-kanak pada waktu itulah yang mewarisinya. Saudara, sayang sekali saudara, karena ketidakpercayaan mereka, maka saudara, mereka kehilangan berkat yang begitu luar biasa. Saudara, saya tidak mau kita semua kehilangan berkat. Oke, haleluya. Nah, respon ataupun perkataan Yosua dan Kaleb, kalau kita lihat, mereka percaya sungguh kepada Tuhan, menggunakan mata rohani, mereka bukan mata jasmani, sehingga mereka percaya meskipun belum melihat. Oke, mereka memperkatakan perkataan profetik. Kalau Kaleb dikatakan, yang kita baca tadi, dia katakan tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Mereka belum berperang, tetapi Kaleb berkata, dia sudah memperkatakan perkataan profetik, kita pasti menang, kita pasti mengalahkannya. Haleluya, haleluya. Kaleb luar biasa, memiliki jiwa yang luar biasa. Oke, Yosua, dia juga memperkatakan perkataan profetik. Dia katakan, sebab mereka kita akan telan habis dan Tuhan menyertai kita. Haleluya, amin. Nah, saudara, sekali lagi, mari kita ucapkan perkataan profetik seperti Kaleb dan Yosua. Haleluya, amin. Walaupun kita belum melihat, meskipun kita belum melihat, tetapi kita sudah percaya dalam hati kita bahwa kita pasti mengalahkan, kita pasti akan makan, telan habis mereka. Haleluya. Saya berdoa, apapun masalahmu, sekali lagi, apapun sakit penyakitmu, apapun pergumulanmu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, saya berdoa seperti perkataan profetik, kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Kita pasti akan telan setiap yang kita hadapi saat ini, saudara. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, akibatnya saudara adalah keduanya itu tidak mati. Saya katakan tadi, bangsa Israel mau melentari dia dengan batuan. Tuhan memelihara mereka, kemudian Tuhan yang menyelamatkan mereka, dan mereka menjadi pemimpin. Dua orang ini menjadi pemimpin yang masuk ke tanah Kanaan, dan mereka lah yang menikmati berkat yang Tuhan janjikan. Saudara, saya rindu ketika kita belajar mengucapkan perkataan profetik, kita akan menikmati yang namanya berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Oke, kalau kita ingin mengalami janji-janji Tuhan, maka ada rahasianya, saudara. Mau belajar? Tetapi sebelum itu, saudara, saya akan berbicara sedikit tentang apa itu perkataan ataupun doa profetik. Nah, saudara, doa profetik ataupun nubuatan itu, saudara, bukan cerita. Oke? Biasanya kan, saudara, kita cerita, kalau kita datang konseling, kita cerita masalah berulang kali, 1 jam, masalah yang sama kita ulang-ulang, perkara yang sama. Nah, saudara, doa profetik ataupun perkataan profetik bukan doa permintaan. Oke, saudara, salahkah kita meminta kepada Tuhan? Salah? Tidak, saudara. Kita tidak salah meminta, karena Tuhan berkata mintalah, kan? Tetapi saudara, kalau kita sudah minta, jangan terus minta terus. Kalau kita sudah minta, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan. Oke? Jadi saudara, perkataan ataupun doa profetik, saudara, bukanlah doa permintaan. Oke? Memang tidak salah kita meminta, saudara, tetapi kalau kita sudah minta, ya percaya saja, jangan terus meminta. Oke, berdoa secara profetik, yaitu mengucapkan sesuatu yang belum terjadi dan pasti terjadi, dan berdoa sampai sesuatu terjadi. Amin. Haleluya. Nah, saudara,
Kita akan lihat 3 rahasia bagaimana perkataan profetik memiliki kuasa. Karena saudara, kalau kita tidak tahu rahasia ini saudara, mungkin kita berdoa doa yang semangat, tetapi saudara, kalau kita tidak ada 3 perkara ini, maka saudara, kita punya perkataan tidak berkuasa. Yang pertama saudara, yang pertama adalah pastinya percaya. Amin. Percaya ataupun ada iman. Oke? Percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Haleluya, amin. Kalau tidak percaya, maka saudara sia-sia apa yang kita akan. Jadi saudara, kalau kita berdoa, maka harus dengan percaya seperti Yosua dan Kaleb. Kita lihat contoh di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 sampai 20. Oke, tapi saya akan baca ayat 14 sampai 15 dan 18 sampai 19. Oke, ini kisah bagaimana ketika ada musuh yang menyerang Raja Yosafat. Oke, dan mereka takut saudara karena musuh yang menyerang itu sangat besar, laskar yang besar, dan secara manusia, secara apa yang mereka rasakan, mereka boleh kalah karena laskar yang menyerang mereka itu, musuh yang menyerang mereka itu adalah musuh yang begitu besar jumlahnya. Tetapi saudara, kita lihat 2 Tawarik 20:15 sampai 15. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Binanya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Sekali lagi saudara, perkataan profetik. Oke, Nabi ini berkata, janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Haleluya. Nah, Nabi saudara, Nabi ini berbicara kepada Raja Yosafat bahwa jangan takut karena yang berperang menghadapi musuh itu bukan kamu. Kamu hanya menyaksikan saja, kamu hanya lihat saja, tetapi kamu akan lihat Tuhan yang akan berperang. Nah, kalau kita membaca seterusnya kisah ini saudara, menarik karena memang benar saudara. Raja Yosafat bersama dengan seluruh askarnya, mereka hanya melihat musuh itu saling membunuh saudara. Luar biasa. Oke? Nah, ketika Yosafat diberitahukan tentang perkataan daripada Yahaziel ini, apa dia punya respon saudara? Kita lihat ayat 18 sampai 19. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Nah, respon Raja Yosafat adalah percaya kepada Tuhan dan Nabi. Nah saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Oke, kita juga harus percaya kepada yang namanya Nabi. Oke, ataupun kalau sekarang kita juga percaya kepada pemimpin-pemimpin. Oke, kalau di gereja itu ada pastor, kita harus percaya apa yang diucapkan, oke, oleh hamba-hamba Tuhan. Oke, karena kalau kita percaya, kalau kita menanggapi, kalau kita menerimanya dengan iman, maka saudara, yang terjadi itu adalah kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan mencari Tuhan, kita akan diteguhkan. Oke, tetapi kalau kita percaya juga kepada Nabi, maka kita akan berhasil, saudara. Karena saudara, Nabi itu adalah penyambung lidahnya Tuhan. Oke, mereka yang terima nubuatan daripada Tuhan dan mereka akan sampaikan. Nah, saudara, kalau kita percaya, maka kita akan terima berkat itu. Kalau kita tidak percaya, maka saudara, kita akan terlepas berkat itu, saudara. Haleluya. Jadi saudara, percayalah kepada Tuhan supaya kita teguh, dan percayalah kepada nabi-nabinya supaya kita berhasil, saudara. Amin. Jadi percaya, saudara. Percaya itu bermaksud melakukan, bukan hanya diam, saudara, tetapi melakukan, saudara. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, saudara. Jadi saudara, mari kita
percaya. Mari saudara saat ini kita mulai ubah perkataan kita, saudara. Cara pikir kita, saudara. Ubah cara kita berdoa. Jangan hanya meminta. Seperti meminta sedekah, saudara. Tetapi kita belajar berdoa secara profetik. Perkataan profetik. Amin. Haleluya. Contohnya, saudara. Kesaksian saya. Ketika saya menghadapi yang namanya situasi sakit pada waktu mula-mula PKP, saudara. Saya punya perkataan, bukan perkataan profetik. Saya punya perkataan adalah perkataan yang melemahkan saya. Saya berkata, saya bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa saya harus kena tekanan darah tinggi? Saya bukan orang yang merokok, saya bukan orang yang minum. Wah, perkataan itu bukan perkataan profetik, saudara. Itu bukan perkataan yang membangun, tetapi meruntuhkan. Sehingga saudara, saya semakin hari semakin sakit. Tetapi saudara, ketika saya mengerti hal ini, saya berkata setiap hari, saudara, saya berkata, di dalam nama Yesus saya sudah sembuh. Di dalam nama Yesus saya punya tekanan darah normal. Di dalam nama Yesus saya kuat, saya sehat. Saudara, saya ubah. Bahkan saudara, saya selalu menyanyikan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Saya ubah, saudara. Jadi saudara, saya mendorong, mari kita ubah cara kita berdoa. Haleluya, amin. Kalau kita lihat contoh di dalam Alkitab, waktu pelayanan Yesus, ada seorang wanita yang sudah pendarahan begitu lama. Saudara, dia punya perkataan adalah perkataan profetik. Dia katakan dalam keadaannya, saudara, yang tidak kuat. Lagi saudara, ramai orang susah dalam keadaan dia sakit. Bagaimana dia mau datang kepada Tuhan? Saudara, apa yang dia ucapkan seperti firman Tuhan, itu yang Tuhan lakukan. Dia katakan, asal ku jamah saja jubah Yesus, saya pasti sembuh. Saudara, seketika itu juga, saudara, sembuhlah wanita yang pendarahan itu. Kenapa, saudara? Perkataan disertai yang namanya iman. Amin. Cuma sedikit kita berhati-hati, saudara. Jangan kita percaya dengan nabi-nabi palsu, karena ada juga nabi-nabi palsu yang akan menyelinap, yang coba untuk menipu kita, saudara. Bahkan Tuhan sudah berkata di akhir-akhir zaman ini akan bangkit banyak pengajar-pengajar nabi-nabi palsu yang akan memakai nama dia. Dan dia juga kadang-kadang seperti Yesus, atau seperti nabi yang benar. Dia melakukan mereka menubuatkan seolah-olah itu rohani, saudara. Nah, saya ambil satu contoh. Ada satu pastor yang bersaksi bahwa ada satu jemaatnya, dan ada seorang yang mereka undang, dan dia membuatkan kepada orang itu. Dia berdoa. Dia katakan, saya dapat penglihatan bahwa iblis akan mengganggu aku setiap jam 12 tengah malam. Jadi saudara, ketika dia mendengar, seolah-olah itu benar, rohani kan? Rohani kan? Nah saudara, sehingga dia tidak boleh tidur. Selalu orang itu tidur jam 9-10, tapi karena ada nubuat daripada nabi palsu, maka saudara, dia tahan tidurnya, dan jam 12 itu dia harus berdoa. Saudara, dia bukan ada damai, bukan ada sukacita, tetapi ketakutan. Ketika dia berjumpa dengan pastornya, dia katakan, pastornya, tidurlah, saya jamin, karena itu bukan daripada Tuhan. Apa yang Nabi itu katakan bukan daripada Tuhan. Nah saudara, bagaimana kita boleh mengetahui apakah itu daripada nabi palsu atau tidak? Saudara, yang pertama kita lihat daripada buah. Yesus berkata, kalau kamu lihat orang itu benar atau tidak, lihat daripada buahnya. Lihat daripada buahnya. Jadi saudara, kita lihat bagaimana keadaan hamba Tuhan itu. Kalau hidupnya baik, kalau hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, maka saudara pasti itu adalah hamba Tuhan yang benar. Amin. Tapi kalau hamba Tuhan itu bukan yang baik, maka pasti buahnya
tidak baik, saudara. Yang kedua, saudara, ya pasti nubuat itu adalah sesuatu yang mendatangkan damai, kekuatan, sukacita kepada kita, amin. Bukan yang menakut-nakutkan. Haleluya. Nah, saudara, yang kedua, sadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat. Kita lihat di dalam Mazmur 115 ayat yang ketiga, dia katakan, Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Mazmur 115 ayat 3 berkata, Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa Allah, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berdaulat. Amin. Oke, jadi saudara, seperti yang terjadi kepada umat Israel. Walaupun mereka tidak dibinasakan pada waktu Musa memohon supaya mereka dibebaskan atau supaya ada belas kasihan daripada Tuhan, tetapi Tuhan itu berdaulat. Tuhan tidak boleh, manusia tidak boleh mengubah apa yang Tuhan lakukan karena Dia berdaulat. Kalau bilang Tuhan, saya tetap akan menghukum, saya akan tetap mengajar bangsa ini, maka saudara, kita tidak boleh mengubahnya, karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berdaulat, saudara. Jadi saudara, kita harus sadar bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan saja hidup, tetapi Dia adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang seperti raja, saudara. Kalau Dia putuskan hukuman itu, saudara, maka tidak ada yang boleh menafikannya, saudara. Tidak boleh ada yang tentang. Seperti itulah Tuhan kita, saudara. Nah, saya ambil contoh, beberapa contoh seperti Raja Saul dan Raja Daud. Saudara, Raja Saul dan Raja Daud sama-sama dipilih Tuhan, betul? Tetapi saudara, ketika mereka berdua juga berbuat dosa. Nah, saudara, Saul ketika berdosa, Tuhan hukum dia. Tuhan tidak lagi berkenan kepada dia, sehingga saudara, dia meninggal, saudara. Tidak diurapi oleh Tuhan lagi. Tetapi saudara, Daud juga pernah berdosa, betul? Tetapi saudara, karena Daud itu adalah dia membangun yang namanya mezbah. Dia suka menyembah Tuhan. Dia membuat penyembahan untuk Tuhan. Maka itu sangat menyenangkan. Ketika dia berdosa, saudara, maka saudara, Tuhan mengampuni dia. Saudara, siapa kita yang boleh menentukan hukuman kepada seseorang? Hanya Tuhan. Sebab itu saudara, Tuhan berdaulat. Dia dapat mengubah sesuatu yang Dia mau ubah, saudara. Haleluya. Ketika umat Israel mereka bersungguh-sungguh, Tuhan mengubah, harus menjalani yang namanya padang gurun. Haleluya. Kenapa, saudara? Karena ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu berdaulat, maka pasti kita akan menghormati Tuhan. Saudara, kalau kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berdaulat, kita pasti akan menghormati Tuhan. Dan inilah yang terjadi kepada keturunan Imam Eli. Kalau kita baca ceritanya dalam 1 Samuel pasal yang kedua atau sebelumnya, saudara. Tapi saya akan bacakan dalam 1 Samuel 2, 27 sampai 30. Tetapi saya akan baca di dalam ayat 29 sampai 30. Nah, ayat ke-29, mengapa engkau memandang dengan berdoa dengan lomba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Ayat 30, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan kupandang rendah. Saudara, firman Tuhan berkata kepada Imam Eli. Pada mulanya, saudara,
Tuhan berjanji bahwa keluarga dan kaumnya itu akan hidup selamanya. Tetapi ketika saudara mereka berbuat dosa, anak-anaknya saudara berdosa, bahkan berzina di tempat bait Allah saudara. Wow, itu membuatkan Tuhan murka dan dia berkata kepada Imam Eli, siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku pandang rendah. Saudara, ketika Imam Eli tidak boleh mengajar anak-anak mereka sehingga dia sendiri juga berbuat dosa, maka Tuhan berdaulat. Apa yang dia janjikan dia boleh ubah. Kalau dia boleh menjadikan kutuk itu menjadi berkat, saudara, berkat juga dia boleh tukar menjadi kutuk. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus menghormati Tuhan kita. Amin. Hormati Tuhan kita, saudara. Oke. Jadilah orang yang menghormati Tuhan, yaitu tidak menghina Tuhan, karena Tuhan punya otoritas dan kuasa untuk mengubah. Saya katakan tadi, dia mampu mengubah daripada diberkati kepada yang dikutuk. Daripada yang dikutuk, dia berubah menjadi diberkati. Amin. Saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan, maka mari kita hormati Tuhan kita, mari kita tinggikan nama Tuhan kita, karena dia adalah Raja yang berdaulat di atas segala-galanya. Amin. Yang terakhir saudara, konsisten doa, puasa, dan fokus pada janji Tuhan. Nah saudara, rahasia Yosua dan Kaleb berhasil karena fokus kepada janji Tuhan. Oke, mereka berhasil, mereka menikmati tanah Kanaan saudara karena mereka tetap fokus kepada Tuhan. Oke, jadi saudara, mereka tetap ingat waktu mereka daripada Mesir, sampai mereka di tempat itu saudara, mereka tetap ingat bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan, dan itu yang terus berlegar-legar di dalam pikiran mereka sehingga saudara mereka tetap fokus kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka berhasil. Sama seperti Yusuf saudara. Kalau kita belajar tentang Yusuf, Tuhan berjanji waktu dia kecil bahwa dia akan menjadi penguasa suatu hari nanti. Dia akan menjadi lebih besar daripada abang-abangnya. Saudara, walaupun dia mengalami banyak halangan, banyak cabaran, tetapi dia tetap fokus sehingga akhirnya dia berhasil menjadi penguasa di Mesir. Saudara, sama. Oke. Maka saudara, saya mendorong mari kita konsisten doa dan puasa. Haleluya, amin. Saudara, saya mendorong mari kita belajar berdoa dan berpuasa. Karena saudara, doa dan puasa itu sangat luar biasa. Puasanya itu sangat luar biasa saudara. Saudara, saya bersyukur juga kepada Tuhan waktu-waktu seperti ini. Saya dengan istri juga mulai belajar. Bahkan sekarang ini kami sudah berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Kami belajar saudara, karena kami tahu ketika kita berpuasa, maka doa dan puasa itu menghasilkan puasa yang dasar dan luar biasa. Amin. Kita belajar juga daripada Yesus sendiri. Ketika pada waktu pelayanannya ada seorang yang sakit ayan di dalam kisahnya di dalam Matius pasal yang 17. Ketika itu murid-murid Yesus berdoa mengusir, menyembuhkan, tetapi tidak ada apa yang terjadi. Dan ketika Yesus datang, dia mengusir dan akhirnya dilepaskan. Maka saudara bertanya murid-muridnya, kenapa kami tidak mengusir? Yesus berkata, karena kamu kurang percaya, tidak beriman. Dan dia berkata lagi di dalam ayat yang terakhir di dalam kisah itu, di dalam Matius pasal 17 ayat 21, dia berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Haleluya, amin. Jadi saudara, mari rajin berpuasa. Satu minggu 1 kali pun cukup. Mulai. Pemimpin-pemimpin mulai berpuasa. Saya dorong. Supaya kita lebih ada kuasa otoritas. Haleluya, amin. Perkataan kita akan lebih berkuasa. Haleluya. Oh, haleluya. Jadi saudara, selain percaya atau beriman,
kita perlu berdoa dan berpuasa. Kita melihat saudara semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya tidak punya waktu untuk membahasnya saudara. Tetapi kita lihat Musa juga berpuasa. Oh haleluya, Elia juga berpuasa. Sehingga saudara, dia boleh berdoa kepada Tuhan supaya hujan turun, dan memang hujan turun saudara. Siapa lagi saudara? Yesus sendiri berpuasa. Sebelum dia melakukan pelayanan, dia berpuasa selama 40 hari di padang gurun saudara. Maka saudara, kalau kita ini adalah pengikut Yesus, maka saudara kita harus ikut apa yang Yesus lakukan. Dia bukan hanya berdoa saudara, tetapi dia juga berpuasa. Amin. Maka saudara, saya dorong, mari kita belajar untuk berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Dan kita harus fokus kepada janji Tuhan. Contohnya saudara, janji Tuhan atau tema kita pada 2015 sampai 2020 dikatakan dipulihkan untuk memulihkan. Maka saudara, mari kita belajar untuk fokus dan terus berdoa supaya pemulihan demi pemulihan terjadi dalam setiap area kehidupan kita. Kita terus berdoa, Tuhan, kami percaya apa yang Kau berikan kepada kami, yaitu dipulihkan untuk memulihkan, terjadilah dalam segala area. Dan saya berdoa, dan saya sangat rindu, pertama-tama yang dipulihkan itu adalah iman kita saudara. Dan kalau kita lihat tema gereja pusat juga dikatakan maju 2020, proklamasi atau mengisytiharkan pengharapan dan keberhasilan untuk era penuh kemenangan. Nah, saudara, tahun ini adalah tahun kita mengisytiharkan kemenangan. Kita mengisytiharkan keberhasilan. Walaupun saudara kita melihat sepertinya nanti, sepertinya tidak ada yang terjadi. Bahkan saudara, ketika COVID-19 ini terjadi, seolah-olahnya apa yang tema ataupun visi yang Tuhan berikan kepada gereja kita saudara, sepertinya tidak terjadi. Tetapi saudara, sekali lagi saya berkata, fokus kepada janji Tuhan. Terus klaim, terus perkatakan perkataan profetik. Kita terus mengisytiharkan pengharapan, haleluya, amin. Keberhasilan, amin, haleluya. Kemenangan terjadi, amin, haleluya, haleluya. Kita terus ucapkan saudara, jangan hilang fokus. Terus fokus kepada janji Tuhan. Dan terus fokus kepada janji-janji Tuhan yang kamu terima dari Tuhan. Kalau selama ini Tuhan sudah berjanji, ada hamba Tuhan yang menubuatkan tentang hidupmu, yang pasti bukan nubuat daripada nabi palsu. Saudara, kamu terus tangkap, kamu terus isytiharkan, kamu terus doakan. Doa profetik saudara, supaya apa yang diucapkan, seperti kata firman Tuhan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, maka itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. 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 Jadi saudara, saya berdoa jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Saya berdoa perkataan-perkataan kita akan berkuasa mulai saat ini. Amin. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Ketika kita berdoa supaya sakit kita sembuh, maka penyakit kita akan sembuh. Ketika kita berdoa supaya kita berhasil sepanjang tahun ini, maka kita akan berhasil. Haleluya, saya berdoa. Haleluya, supaya ketika kita mengalami yang namanya masalah-masalah, dan kita ucapkan, pasti saya menang atas masalah-masalah yang saya hadapi. Saya berdoa, itu akan terjadi sesuai dengan perkataan. Haleluya, amin. Dari saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, doa saya, mari kita belajar ucapkan perkataan profetik dengan rasa yang pertama percaya, yang kedua kita harus menyadari Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berdaulat, dan yang ketiga adalah kita harus komitmen konsisten di dalam doa dan puasa kita, dan fokus terus kepada janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.